1. Muhammad Zaki Zaidan kelas 1B. Emil kelas 1B 4 gelar. Atas nama Mia kelas 6C sesi pertama. Atas nama Mia kelas 6C sesi pertama. Anak-anak yang belum ada jemputan tidak ada di pintu gerbang sini, menunggu di atas nak. Yang belum ada jemputan tidak ada yang berdiri depan pintu gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berada di SD Pembina Negeri Toli-Toli, dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Pembina Toli-Toli, Bapak Sukadi, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Assalamualaikum Pak Kepsek. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Pak Kepsek karena sudah bisa menerima kami untuk bersilaturahmi dengan Bapak, dan sekalian juga ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin Pak Kepsek bisa menceritakan sedikit profil Pak Kepsek, nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, profil pendidikannya serta keluarga kecilnya. Silakan. Alhamdulillah Pak, saya dilahirkan di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, 18 Agustus 1998. Pendidikan yang saya tempuh di SD di Jawa, pindah ke Sulawesi, di Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala pada waktu itu. Tamat SD di sana pada tahun 1982. Sempat tidak sekolah 1 tahun karena ada ekonomi orang tua. Selanjutnya tahun berikutnya di tahun 1983 saya masuk SMP Kristen di GPD Sumbersari. Pada waktu itu saya menyelesaikan pendidikan di sana pertama tahun 1986, mendaftar di Sekolah Pendidikan Guru di SPG Negeri Palu pada tahun 1986, tamat 1989, dan dipercayakan oleh pemerintah tempat kerja tahun 1990 di Kabupaten Rio Toli-Toli. Pertama tugas saya di SD Muhammadiyah Soni, Kecamatan Bangka Selatan, Kabupaten Rio Toli-Toli. Selanjutnya di masa-masa itu ada program dari pemerintah, yaitu Universitas Terbuka. Saya mengikuti dari diploma selesai pada tahun 2000. Karena saya ingin maju, maka saya setelah melaksanakan tugas di sana beberapa tahun, kurang lebih 9 tahun, saya minta izin pindah ke kota. Tujuan saya itu untuk melanjutkan pendidikan saya. Maka pada tahun 1999 pada waktu itu Pak, saya minta izin nanti realisasi tahun 2020. Saya pindah di kota, melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah di ada di Kabupaten Toli ini, cabang dari Palu. Pada waktu itu tidak ada jurusan lain selain pendidikan luar sekolah. Daripada potensi saya tidak berkembang, lebih baik saya itu yang saya ikuti, karena program S1 dari UT pada waktu itu belum ada. Jadi lebih baik saya ikuti itu. Kalau dilihat dari sisi golongan pada waktu itu tidak ada pengaruhnya, karena saya sudah waktu itu
ke golongan 3A karena saya menginginkan potensi yang ada pada diri saya berkembang, maka saya menempuh pendidikan dan selesai di tahun 2004. Alhamdulillah Pak, tidak disangka bahwa pada waktu itu ada persyaratan sertifikasi dulu yang diutamakan dan kualifikasi pendidikan S1. Saya bisa masuk di dalamnya di tahun 2006. Alhamdulillah lulus pendidikan profesi guru yang dikali selama 2 tahun. Itu saat itu. Kemudian saya tidak berpikir sampai di situ saja. Kebetulan saya masih kecil. Maka pada tahun 2009-2010 saya mengikuti program pendidikan S2 yang diselenggarakan Universitas Islam di Makassar. Di tahun 2012 saya selesai bersama para teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya menikah dengan seorang guru olahraga sekarang di SDN 10 Bogor. Dari pernikahan saya dikaruniai 3 putra yang terakhir ada di pernikahan saya. Putra yang pertama bertugas di Polda Sulawesi Utara. Kalau putra yang kedua tugas sebagai gubernur di Kabupaten Kusut. Kemudian ini Pak Kepsek, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang profil SDE Pembina, karena ini kan salah satu sekolah favorit lah di Toli-Toli. Mungkin jumlah siswanya, kemudian berapa pengajarnya, kemudian KTU-nya berapa, supaya bisa diketahui oleh pemirsa sekalian. Di SDE Pembina Toli-Toli ini jumlah rombongan belajar itu ada 19. Kelas 1 4 kelas dari 1 A, B, C, D. Kalau kelas 2 dan 6 itu 3 kelas A, B, C semua. Kemudian jumlah siswa yang ada berkisar 925 siswa. Tenaga pengajar yang ada yaitu guru kelas lengkap sejumlah 19 orang. Kemudian itu negeri semua. Guru agama Islam ada 3 orang, negeri semua. Guru agama Kristen negeri 1, guru PJOK negeri 2 honor 1, guru agama Buddha terdiri dari 2 orang, 2 orang itu tenaga honorer semua. Kemudian tenaga administrasi, pertama penjaga sekolah itu 1 orang PNS, terus operator yang ada di kantor ini ada 3 yang membantu saya di bidang administrasi, kemudian di 2 orang di perpustakaan, 1 orang cleaning service dan 1 orang guru. Jadi kurang lebih sekitar 39 orang di dalam sekolah. Ya, luar biasa. Kemudian ini Pak Kepsek, artinya kemarin kan kita sempat diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tentu hampir semua pihak itu tentu harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19, termasuk dunia pendidikan. Nah, ada dinamika yang terjadi pada waktu itu di mana salah satu keputusan harus sekolah daring. Karena tentu menjaga jangan sampai terjadi kerumunan dan terjadi penularan COVID-19. Kemudian tentu dengan sekolah daring ini banyak dinamika yang terjadi. Di sisi lain sekarang dengan perkembangan pertemuan tatap muka terbatas juga dinamika masih ada. Mungkin Pak Kepsek bisa berbagi dengan pemirsa sekalian yang menonton acara ini, bagaimana kiat-kiat Pak Kepala
sekolah dalam rangka mengantisipasi kondisi seperti itu dengan tetap mempertahankan mutu pembelajaran di sekolah ini, sehingga tidak ada bedanya daring maupun PTM, dengan yang penting semua kualitas pendidikan itu bisa terjadi. Kiat-kiatnya yang Bapak lakukan seperti apa? Terima kasih Pak. Pada masa COVID-19 kemarin, pemerintah tidak mengenalkan tatap muka, pembelajaran itu dilakukan secara daring. Kita sebagai pendidik yang ada di SMA ini musyawarah rapat dengan tim penjamin mutu yang ada di sebelah sini, dengan teman-teman, trik-trik apa supaya pembelajaran ini tetap berlangsung seperti biasanya. Tetapi tentunya ada mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, bahkan pulsa untuk guru disuplai dari kementerian, begitu juga anak-anak. Di samping itu dibantu oleh dana bantuan operasional sekolah untuk guru-guru, tetapi hasilnya juga tidak semaksimal apa yang kita harapkan seperti tatap muka seperti biasanya. Kemudian mutu yang kita peroleh di masa pandemi itu kemarin kita ini terus terang agak merosot, karena kita tidak bisa memantau langsung, membina langsung potensi-potensi yang ada pada anak kita. Karena terus terang di sekolah sini ada beberapa pembinaan yang dilakukan di sekolah untuk menggali potensi anak itu sendiri, potensi dan bakatnya, di mana mereka berbakat, maka sekolah mengarahkan bimbingan di bidang itu. Kemudian di masa PTM terbatas ini, alhamdulillah ada pergeseran, terutama prestasi anak, walaupun itu sangat terbatas. Kemarin ada beberapa kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita, oleh anak-anak muda penggerak yang dari Kabupaten Poli. Itu contohnya vokalisasi puisi kemarin, alhamdulillah SNPB-nya bisa meraih juara 1. Kemudian lomba lagu daerah yang di dalam rangka hari ulang tahun daerah kemarin kita juga bisa meraih juara 1. Kemudian pada hari ulang tahun Bandung dalam rangka merayakan hari ulang tahun daerah juga, anak-anak pemain bulu tangkis ada yang dapat meraih juara 1, juara 2. Kemudian di samping itu pada lomba akustik tanpa yang diikuti anak-anak kabupaten teritorial kurang lebih 109 anak, itu kita bisa meraih juara 1 dan juara 2 lomba akustik tanpa. Yang anehnya itu yang saya rasa bangga, anak-anak yang juara 1-nya itu diraih oleh anak kelas 1, yang juara 2-nya itu diraih oleh anak kelas 6. Nah ini dimana diperoleh bakat ini, anak yang berbakat di bidang itu. Pada waktu kita melakukan kursi kemarin, ternyata ada anak-anak yang berbakat di bidang itu oleh guru agama dibina untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan program yang telah kita lakukan. Alhamdulillah hasilnya seperti itu. Jadi Pak, perbedaan antara daring dengan tatap muka terbatas ada perbedaan, dan kemarin hasilnya tidak maksimal. Tatap muka terbatas saya anggap sudah mendekati bagus walaupun belum maksimal, karena terus terang Pak, ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan sesuai dengan Satgas Covid yang saya bentuk di sekolah sini. Kita harus paham protokol kesehatan. Kemudian dan juga itu Pak, ada hikmahnya bagi orang tua bahwa mendidik itu tidak gampang, tetapi disitulah tugas orang tua bagaimana untuk memaksimalkan anaknya itu berkembang.
Kemudian juga guru di masa pandemi kemarin karena memanfaatkan media HP itu rata-rata mengeluh sudah capek jari-jari saya melalui HP dan sebagainya, mengoreksi pekerjaannya. Dan melalui kesempatan ini juga mungkin orang tua anak ini pekerjaannya lambat diperiksa, misalkan di setor pagi nanti malam sudah diperiksa, karena banyaknya anak Pak, dan mungkin guru saya itu memeriksa satu kaligus itu selesai, karena jumlah banyak siswa yang ada di sini. Sehingga biasanya anak yang setor pagi malam baru bisa diberi tanda dilaporkan oleh kepada orang tua. Itu Pak. Terus terang dalam PTFS kemarin kita sebelum lakukan kita harus minta izin dari dinas kesehatan, satgas covid kelurahan, kecamatan, dinas pendidikan. Kita ikuti prosedur yang ada. Prosedur kan. Kemudian ini Pak Kepsek apa? Tentu Bapak bisa menggambarkan kepada pemirsa dari yang Bapak sampaikan dari 30 katakanlah personil yang ada di sini, mulai dari guru sampai cleaning service, itu sudah divaksin semua Pak? Vaksin pertama, kedua? Alhamdulillah kalau untuk guru dan tenaga kependidikan yang kurang lebih 39 orang ini sudah semua ya? Alhamdulillah. Kalau untuk siswa? Kalau untuk siswa baru sebagian, karena besok hari Rabu ini jadwalnya Polres baru dipusatkan ke sini. Jadi insya Allah besok, alhamdulillah kalau bisa mencapai sampai 70% bahkan 100% harapan saya supaya kita bisa melakukan tatap muka seperti biasa. Alhamdulillah. Kemudian ini Pak Kepsek, tentu kan sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Gorontalo, SDN Pembina, ada prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih oleh SDN Pembina sehingga ini bisa menjadi pemicu dan daya dorong juga kepada sekolah-sekolah lain untuk ayo kita bersama-sama ini SDN Pembina seperti ini. Terima kasih Pak. Terus terang kalau di pembinaan ini memang saya sangat berharapkan budaya mutu. Budaya mutu kan? Terus terang kemarin di lomba matematika dan IPA dari 6 orang yang disyaratkan untuk mewakili Kabupaten Toli itu 4 orang dari sini. Luar biasa. Dari SDN Pembina. 1 orang dari Kecamatan Toli Utara, 1 orang dari Kecamatan Lampasir, 1 orang dari SDN Pembina. Dan itu seleksinya mulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Bahkan SDN Pembina beberapa tahun lalu pernah membawa nama baik Sulawesi Tengah ke kota nasional Lomba MIPA. Maka itu tidak salah dilaksanakan di Palembang. Terus untuk lomba-lomba non-akademik Pak, nah alhamdulillah di SDN Pembina ini karena adanya pembinaan setiap tahun itu dilakukan anak-anak sebagai duta mewakili Kabupaten Toli ke tingkat provinsi. Luar biasa kan? Bulu tangkis, senam, bahkan dulu pernah volleyball, banyak cabang yang diikuti Kabupaten kita. Dan banyak pula anak-anak dari SDN Pembina dari baru. Nah ini harapan saya sebagai guru pendidik yang ada di sini, kerjasama kita semua terutama orang tua murid harus diperhatikan anak-anaknya di masa perkembangannya, lihat potensi mana yang bisa dikembangkan atau dimaksimalkan, karena tidak semua anak itu memiliki potensi yang sama, tentunya potensinya itu berbeda-beda. Kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memahami itu supaya anak-anak itu bisa mewarnai daerah kita. Mungkin Pak Kepsek bisa berbagi sedikit dengan penonton sekalian yang menyaksikan acara ini. Apa suka duka Bapak menjadi kepala sekolah? Nah, namanya pimpinan Pak, kita sudah bekerja semaksimal, tentunya membawai orang banyak, ada yang betul, ada yang tidak. Tapi kita sebagai pemimpin
itu jangan merasa kecil hati ketika dikritik oleh teman atau bawahan, karena justru kritikan itu membangun pribadi kita menjadi orang yang lebih bagus lagi. Dan jangan merasa bangga ketika disanjung dihormati oleh orang lain. Kadang-kadang juga penghormatan sanjung bisa mencelakai. Dan intinya kita kembalikan kepada jati diri kita dengan memperhatikan mudah-mudahan kepemimpinan yang telah diajarkan oleh pemimpin. Ya. Kemudian ini Pak Kepsek, untuk di balik semua kesibukan Bapak, mungkin juga penonton bisa tahu sebenarnya hobi Pak kepala sekolahnya. Alhamdulillah dulu saya hobi di olahraga main voli Pak. Luar biasa. masih mudanya dulu. Sekarang sudah usia 53 tahun kan sudah mengurangi kegiatan-kegiatan seperti itu. Cukuplah olahraga yang ringan dan nantinya bisa meningkatkan badan. Dan banyak juga teman-teman olahraga voli di daerah saya ini ya sama posisinya, jalan-jalan. Yang penting untuk kita sehat. Dan kemarin juga sempat olahraga bulu tangkis dengan teman saya, karena sudah bertugas di para pemuda. Ya, kadang-kadang saya itu kalau melihat dia itu teringat putra saya yang jauh bertugas itu kan ya, lebih baik saya alihkan perhatian itu di tempat lain supaya saya tidak terkenal terus dengan hal yang sedang bertugas mungkin apa yang menjadi kewajiban. Kemudian yang terakhir nih, Pak Kepsek, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama tentu kepada semua dewan guru yang ada di SD Pembina. Yang kedua tentu kepada siswa dan juga orang tua murid. Mungkin pesan-pesan Bapak sebagai kepala sekolah itu. Pesan saya selaku pemimpin yang ada di sekolah ini, mari kita laksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, tidak ada seorang guru yang ada di SD Pembina ini mengarahkan ke kalian yang lebih baik. Jadi intinya guru yang ada di SD Pembina ini mendidik kalian menjadi generasi yang bagus. Ketika kalian tidak disiplin, tidak mendengar, tentunya itu guru tegas untuk melakukan pembinaan terhadap kalian, karena kalian itu mau diarahkan menjadi sesuatu yang terbaik. Kami semua juga pernah menjadi anak kecil, jadi hal-hal yang menyimpang biasanya kita lakukan. Siapa yang mengarahkan? Orang tua dan guru. Kemudian kepada orang tua, khususnya orang tua murid SMP Pembina, mari kita sama-sama mengarahkan putra-putri kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita yakin dan percaya suatu saat anak-anak kita ini yang kita didik ini bisa menjadi pemimpin kita. Kita didik mereka menjadi pemimpin yang besar, dan mudah-mudahan mereka memimpin kita semua, ya kita sebagai rakyatnya dan sebagainya. Itulah harapan saya terhadap guru, orang tua, dan anak didik sekalian. Demikian pemirsa sekalian, bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Sekolah SD Pembina. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.